Jangan karena menantunya belum bisa ngasih keturunan, Bu Lastri malah menikahkan putra ibu dengan wanita lain. Ibu ini seorang wanita, kalau suami ibu nikah lagi, bagaimana perasaan ibu? Iya Bu, harusnya ibu nemenin menantu ibu program bayi, atau berobat, bukannya malah nikahin putra ibu dengan wanita lain. Cibir ibu yang lain. Mungkin menantu ibu sangat tertekan jadi menantu ibu, makanya dia stres dan gak bisa hamil. Mudah-mudahan anak saya nantinya punya mertua gak kayak Bu Lastri. Amit-amit. Dan itu menantu keduanya, mukanya padahal polos banget, mana berhijab. Kayak orang yang ngerti agama, tapi mau jadi istri dari suami orang. Yakin deh wanita kayak gitu, gak bakalan bahagia hidupnya. Umpatan-umpatan dari mulut ibu-ibu yang ada di acara tersebut membuat Bu Lastri mencengkeram kuat tangan Sinta, dan membuat Sinta meringis sakit dan membuat orang-orang semakin iba. Bu Lastri, ibu nyakitin tangan menantu ibu. Gak cukup apa ibu nyakitin batinnya, sekarang nyakitin fisiknya juga. Ucap salah satu ibu yang ada di dekat Sinta. Puas kamu mempermalukan kami di sini. Gerutu Bu Lastri. Bu, cukup. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan bersikap seperti ini, Bu. Adam tiba-tiba datang untuk memperingatkan ibunya agar tidak membuat suasana bertambah runyam. Dan kamu, Sinta, ayo ikut ke dalam. Mas mau bicara. Adam pun menarik tangan istrinya untuk segera masuk ke dalam. Saat melewati Mia, Sinta meliriknya penuh kemenangan. Ini baru awalnya saja. Ini adalah hukuman karena kamu terlalu serakah. Ucap Sinta dalam hati. Saat sampai di kamar tamu, Adam pun melepaskan cekalan tangannya dari tangan Sinta. Kamu sengaja kan datang untuk membuat kekacauan di sini? Adam menatap kesal ke arah Sinta. Adam jelas tahu kalau Sinta terlihat ingin balas dendam dengannya. Aku datang baik-baik kok, reaksi ibu aja yang berlebihan. Dan sudah jelas ibulah yang membuat kekacauan, bukan aku. Jawab Sinta enteng. Sinta, aku sangat kenal kamu. Aku tahu kamu sengaja membuat diri kamu terlihat teraniaya di depan semua orang, agar orang-orang di sini simpatik sama kamu kan? Kenapa juga aku harus membuat orang simpatik sama aku? Toh memang kenyataan akulah yang istri pertama. Aku cuma mengatakan yang sebenarnya, karena aku memang tidak suka berbohong. Masih dengan santainya Sinta berucap di depan suaminya. Iya aku tahu, tapi kan tadi kamu bisa diam aja, biar situasi nggak memanas. Oh, jadi kamu lebih suka kalau aku dihina oleh para tamu, begitu? Kamu lebih suka jika aku yang dihujat sebagai perebut suami orang? Kamu sadar nggak sih sama apa yang kamu bicarakan, Mas? Bukan begitu sayang. Kamu suka ya kalau ngelihat aku dihujat? Gak gitu Sinta, maksud aku, ini kan acaranya Mia. Aku hanya mau ada kedamaian, dan tidak ada yang tersakiti. Kalau kamu gak kesini kan, semua ini gak mungkin terjadi. Sudah sepantasnya aku kesini, karena acara ini menggunakan uangku. Kalian berpesta di sini menggunakan uangku. Aku memang harus datang, bukan? Sinta menatap tajam Adam, dan membuat Adam membeku seketika. Maksud kamu apa, Sin? Mas gak ngerti. Adam pura-pura tak tahu apa-apa. Udahlah Mas, kamu usah bohong lagi. Uang yang kamu kemarin pinjam, itu buat acara ini kan? Adam bungkam, tak tahu harus berbicara apa. Entah dari mana Sinta mengetahuinya, padahal ia tak pernah memberitahu siapapun. Istri kamu itu sudah memamerkan uang 50 jutanya di sosial media, makanya aku tahu. Ucap Sinta, seolah tahu apa yang sedang Adam pikirkan. Apa? Adam benar-benar kaget saat mendengar ucapan Sinta. Gak usah kaget. Istri kedua kamu itu semenjak melahirkan jadi tukang pamer. Ucap Sinta sinis. Awalnya Mia memang tak pernah memamerkan apapun, tapi semenjak dia melahirkan entah mengapa dia menjadi sedikit tukang pamer. Dan itu juga yang membuat Sinta kesal dan terpancing emosi. Jika saatnya sudah tiba, aku akan menagih uangku.
Rasanya aku tidak ikhlas jika uangku Mas gunakan untuk acara kalian, apalagi melihat respon kalian yang benar-benar seperti orang tidak tahu diri. Sinta bersedekap sembari menatap Adam yang kini menjadi serba salah karena dirinya ketahuan meminjam uang untuk acara istri keduanya. Aku akan mengembalikannya, tapi tidak sekarang. Perusahaanku sedang dalam masalah besar, maka itu aku tidak bisa menuruti permintaan Mia. Aku tidak peduli dengan perusahaanmu. Dan untuk istri keduamu, harusnya Mas bisa mengendalikannya. Mas itu suaminya, seharusnya Mas bisa jadi pemimpinnya, bukan malah seperti ajudannya, yang selalu siap sedia Mas turuti. 50 juta untuk acara seperti ini? Seharusnya Mas bisa memberinya pengertian jika keuangan Mas sedang sekarat. Tapi ini kan untuk acara putra kami juga. Jadi apa salahnya? Memang tidak ada salahnya. Mau menghabiskan uang 100 juta sekalipun gak masalah. Yang jadi masalah adalah, karena Mas menggunakan uangku, dan kalian seolah tidak tahu diri. Adam pun hanya diam, menyadari kesalahannya, ibu dan juga istri keduanya yang tidak bersikap baik pada Sinta. Sinta menghembuskan nafas panjang. Sudahlah, aku ingin pulang saja. Ucap Sinta kemudian, lalu keluar dari ruang tamu dan melihat para tamu masih ribut dan membuat wajah Mia kini sangat malu. Mia sudah membayangkan acara putranya akan lancar dan menuai banyak pujian, tapi ternyata acaranya menjadi kacau karena kehadiran kakak madunya. Mia bahkan ingin sekali mengamuk saat melihat kakak madunya keluar dari kamar dengan wajah angkuhnya. Mia pun menghampiri Sinta dengan mata yang sudah memerah. "Mbak puas mengacaukan acara kami!" hardik Mia, tanpa peduli lagi dengan tanggapan semua orang. "Aku tidak pernah mengacaukan acara kalian, tapi justru kalianlah yang mengacaukan acara kalian sendiri. Aku datang baik-baik dan tidak melakukan apapun, tapi, ya, kamu bisa lihat sendiri kejadiannya." Jawab Sinta dengan santainya. "Kenapa juga Mbak harus datang ke sini? Mbak itu tidak diundang, dan kehadiran Mbak itu sangat tidak diharapkan. Tapi dengan tidak tahu dirinya Mbak datang ke sini." Nada bicara Mia mulai meninggi. "Tidak tahu diri kamu bilang? Hei, sadarlah! Kamu gak akan bisa mengadakan acara hari ini kalau bukan karena uangku. Dengan percaya dirinya kamu memamerkan uang 50 juta, padahal itu adalah uangku. Yang tidak tahu diri di sini jelas adalah kamu." Tunjuk Sinta pada Mia. "Bohong!" ucap Mia. "Kalau tidak percaya, tanyakanlah pada suami kita." Sinta melirik Adam yang kini keluar dari kamar tamu. Para tamu semakin heboh. "Wah, benarkah? Ternyata acara ini pakai uang si istri pertama, dan dengan tidak tahu dirinya dia marah-marah dengan kakak madunya. Benar-benar tidak tahu diri. Yang parah tuh Bu Lastri. Padahal harusnya dia bisa menjadi penengah di antara menantunya, tapi malah lebih condong ke yang satunya. Duh, gak kebayangnya jadi istri pertamanya Adam. Ih, rasanya pengen bawa Ustadz buat ngerukyah Bu Lastri sama Mia biar mereka sadar. Kalau saya sih pengennya mereka dibawa ke rumah sakit jiwa aja biar kelakuannya yang gila itu bisa hilang. Pengen rasanya blender cabai 1 kilo baru disiram ke wajah polosnya si istri kedua yang berbentuk pelakor itu." Cibiran-cibiran pun semakin keterlaluan dan membuat Mia dan Bu Lastri semakin malu dan emosi. "Mending kita pulang aja deh ibu-ibu. Ngapain juga di sini lama-lama ngelihat penampakan pelakor yang sembunyi di balik wajah polosnya. Iya bener, gak nyangka ya, kalau Mbak Mia itu tega ngerebut suami orang. Saya gak ngerebut ya Bu, kakak madu saya ini mandul. Jadi suami saya menikahi saya agar keluarganya mendapat keturunan." Karena tak tahan dengan hujatan para tamu, Mia pun mendekat dan ikut meluapkan amarah yang ada di dalam hatinya. Adam pun mendekat dan ingin menarik istrinya untuk menjauh dari para tamu. "Ya ampun, Mbak Mia, mulut Anda itu benar-benar tidak selaras dengan hijab yang Anda kenakan. Bisa-bisanya Anda berkata kasar, padahal di sini Andalah yang merebut." Belah ibu yang kini ada di hadapan Mia. "Sudah Mia, cukup. Ayo kita masuk." Perintah Adam sembari menarik tangan istrinya untuk menjauh dari para tamu. "Enggak,
Aku harus menjelaskan sama mereka, kalau aku nggak merebut, tapi karena Mbak Sinta yang nggak bisa memiliki anak, makanya kita menikah. Seorang wanita hanya akan dikatakan sempurna jika dia bisa melahirkan. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Sinta? Dia cuma bisa mengadopsi anak dari panti asuhan yang tidak jelas asal-usulnya. Mendengar perkataan Mia membuat Sinta mendekat dengan wajah merah padam, dan seolah siap membakar siapapun kini ada di dekatnya. Sebuah tamparan keras Sinta daratkan di pipi putih Mia. Sinta! Sinta! Adam dan ibunya bahkan memekik berbarengan. Hinalah diriku sepuas hati kalian, aku akan menerimanya. Tapi jangan coba-coba menghina putriku, karena kalian tidak akan tahu apa yang akan aku lakukan jika kamu. Tunjuk Sinta pada wajah Mia. Atau siapapun yang berani menghina putriku. Mia mengkerut takut sembari memegang pipinya yang kini terasa panas dan perih bercampur jadi satu. Bulastri yang melihat menantunya ditampar pun maju dan melayangkan tangannya ke pipi Sinta, namun dengan sigap Sinta menahannya. Dasar wanita gila! Teriak Bulastri. Ini belum seberapa, Bu. Ibu akan melihat hal yang lebih gila dari ini kalau ibu dan juga istri keduanya Mas Adam membuatku sangat marah. Balas Sinta tak kalah sengit. Adam, kamu kenapa diam aja sih? Istri kamu ditampar, tapi kamu diam aja. Harusnya kamu memberi pelajaran yang setimpal untuk istri kamu, bukan malah diam seperti suami tidak berguna. Ucap Bulastri kepada putranya. Sudahlah Bu, Mia, jangan membuat keadaan semakin panas dan semakin mempermalukan diri sendiri. Keluarga apaan ini? Mending kita pulang aja deh daripada hadir di acara orang yang seperti ini. Ucap salah satu tamu, lalu keluar dan diikuti yang lainnya. Beberapa saat kemudian rumah pun menjadi sepi. Mbak Sinta puas sekarang. Semua tamuku sudah pergi semua. Ini semua karena Mbak Sinta. Aku benci Mbak Sinta. Ucap Mia sembari menangis terseduh-seduh. Bukan mudah mempersiapkan semuanya, butuh waktu dan tenaga untuk mempersiapkan segalanya, tapi hanya sekejap saja semuanya dihancurkan begitu saja. Jangan salahkan aku atas apa yang kalian perbuat. Semua orang bahkan bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Kalian sendirilah yang menciptakan keadaan menjadi buruk. Adam, cepat usir istri tidak tahu diri kamu ini, atau ibu yang akan menyeretnya keluar dari rumah ini. Teriak Bulastri. Gak perlu repot-repot, Bu. Saya juga gak suka berlama-lama di sini. Sinta pun hendak keluar, tapi sebelum itu ia mendekati Adam dan merogoh saku celananya dan mengambil dompet yang ada di sana, lalu Sinta membukanya dan mengambil sesuatu di sana. Karena semenjak kalian menikah, dan suami kita ini tidak pernah memberiku nafkah, maka hari ini kartu kamu aku yang pegang, Mas. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menuntut hakku juga. Dan aku akan menjumlah nafkah yang selama ini tidak pernah kamu berikan, dan aku akan mengambilnya dari kartu ini. Ucap Sinta sembari mengacungkan kartu milik Adam ke udara. Tapi Sinta, dan bersiaplah, karena mulai bulan depan, kamu harus memberiku nafkah setara dengan Mia, karena Mas masih suamiku. Tapi Sinta biasanya kan? Biasanya aku tidak pernah menuntut nafkah begitu. Sinta tersenyum miring. Sekarang aku berubah pikiran. Aku pun meminta hakku yang sama rata dengan Mia, karena Mas adalah suamiku. Kecuali Mas sudah tidak ingin jadi suamiku, maka aku tidak akan menuntut hak lagi. Setelah mengatakan itu, Sinta pun melenggang santai keluar dari rumah Mia, meninggalkan Adam yang kini wajahnya berubah pias, menguras seluruh isi ATM Adam. Mia tak hentinya menangis saat kepergian Sinta, bukan karena kepergian Sinta, melainkan acara yang sudah disusun dengan sangat baik, akhirnya hancur hanya karena kedatangan kakak madunya yang tak pernah ia harapkan akan datang. Semua ini karena Mbak Sinta. Coba aja kalau Mbak Sinta nggak kesini dan nggak bikin huru-hara, acaranya pasti akan berjalan dengan lancar-lancar aja. Mas, pokoknya kamu harus bikin Mbak Sinta tanggung jawab atas apa yang terjadi. Aku nggak mau tahu. Dia harus bayar mahal atas apa yang dia lakukan.
Ucap Mia pada Adam yang kini tengah menyugar rambut frustasi. Mas Adam, kamu dengar aku nggak sih? Teriak Mia kesal, karena panggilannya tak juga direspon oleh Adam. Iya Mia, aku dengar. Aku bukan tuli, aku cuma sedang stres menghadapi kelakuan kalian semua. Kepalaku rasanya mau pecah saat ini. Kenapa Mas malah membentakku? Mbak Sintalah yang salah. Kenapa Mas malah bentak aku? Mia tambah menangis histeris. Semua ini bukan karena Sinta, justru karena Sinta acara ini dapat dibuat. Kalau saja Sinta nggak meminjamkan uang, kamu nggak akan bisa ngadain acara seperti ini. Dan acara kamu hancur pun bukan karena Sinta, melainkan karena ulah kamu sendiri. Coba saja kamu dan ibu bisa meredam emosi dan keegoisan kalian, semua ini tidak akan terjadi. Kesal sekali rasanya saat ini. Sudahlah Sinta mengambil latnya dan menuntut nafkah darinya. Entah mengapa Sinta kini menuntut nafkah, padahal selama ini ia tidak pernah meminta. Bahkan saat Adam memberikannya, Sinta menolak dan lebih ke meminta Adam untuk memberikannya kepada ibunya. Dan kini Mia pun terus saja merengek atas kesalahan yang dia dan ibu ciptakan sendiri, tapi terus menyalahkan Sinta dan membuat kepala Adam terasa ingin pecah. Dulu awal menikah Mia tidak seperti ini. Kadelapana adalah sosok wanita polos yang malu-malu, dan itu juga yang membuat Adam jatuh cinta padanya. Tapi sekarang, entah mengapa Mia jadi berubah menjadi menyebalkan dan membuat Adam jadi muak dibuatnya. Kamu terus saja membelah Mbak Sinta. Kamu itu nggak adil, Mas. Akulah yang memberimu keturunan, tapi Mbak Sinta yang selalu kamu belah. Mia kembali menangis. Aku tidak adil bagaimana? Semua waktu bersama Sinta selalu kamu ambil. Setiap bulan gajiku sudah kamu bagi dua dengan ibu. Keadilan macam apa lagi yang kamu inginkan? Semua sudah kamu dapatkan, dan kamu belum puas juga? Adam benar-benar emosi saat ini. Ada apa sih ini ribut-ribut? Tanya Bu Lastri saat mendengar pertengkaran anak dan menantunya yang terdengar sampai keluar kamar. Adam diam, hanya Mia yang terus saja terisak. Mas Adam membentakku gara-gara Mbak Sinta, Bu. Sudah jelas Mbak Sinta yang mengacaukan acara ini, tapi tetap saja Mas Adam terus membelanya. Kamu tuh ya Adam, udah jelas-jelas Sinta itu wanita gila yang mandul. Masih aja mau dibelah. Kamu nih buta atau apa sih? Udah jelas-jelas dia datang dan mengacaukan semuanya, masih aja kamu belah. Jangan-jangan kamu juga ketularan gak warasnya kayak Sinta. Omel Bu Lastri. Bukan Sinta penyebab kekacauan acara ini, Bu. Tapi ibulah yang awalnya menyeret Sinta dan membuat semua orang tahu tentang keluarga Kit. Ibu tahu nggak? Aku tuh malu sama teman-teman kantor. Mereka akhirnya tahu kalau aku ini jahat sama istri. Istri sebaik Sinta masih dihianati. Ini semua karena ibu selalu saja ingin menjatuhkan Sinta, dan pada akhirnya kita semualah yang akhirnya malu. Berani kamu sekarang nyala-nyalain ibu? Mau durhaka kamu, ha? Teriak Bu Lastri. Adam pun bungkam seperti biasa. Ibunya selalu menang dengan dalih durhaka, dan Adam tidak berkutik saat ini juga. Sinta itulah yang menjadi penyebab huru-hara. Kalau saja dia tidak datang, kekacauan tidak akan terjadi, dan acara ini akan lancar-lancar saja. Sudahlah, karena acara ini sudah batal terlaksana, mending ibu pulang aja ke kampung. Sekarang ibu minta ongkos, kamu transfer aja ke rekening ibu 20 juta, sekarang juga. Ucap Bu Lastri. Toh acaranya sudah selesai dan buat apa lagi dia ada di sini. Kepalanya pun menjadi sakit, karena mendengar pertengkaran Adam dan Mia. Lebih baik dia pulang dan menenangkan diri di rumahnya. 20 juta? Adam cukup kaget. Iya 20 juta. Kenapa malah bengong? Di 20 juta untuk apa, Bu? Kenapa banyak sekali? Tanya Adam cukup kaget. Ya buat ongkos sama uang capek ibu selama di sinilah. Kamu kira ibu nggak capek selama di sini? Iya, tapi itu banyak banget, Bu. 2 juta saja pasti cukup dan itu pun lebih kalau cuma buat pulang ke kampung. Jelas Adam. Adam, kenapa sekarang kamu jadi perhitungan sih? Ibu ini ibu kamu loh.
Kamu punya kewajiban bahagiain ibu seumur hidup. Tapi kenapa sekarang kamu seolah sangat perhitungan? Bukan begitu maksud Adam, Bu. 20 juta itu sangat banyak. Adam tidak punya uang sebesar itu. Apa maksud kamu gak punya? Udah deh, gak usah banyak alasan sama ibu. Udah buruan transfer. Ibu mau pulang. Ibu sakit kepala kalau lama-lama di sini, kata Bu Lastri. Uang Adam sudah diambil Sinta semua. Ibu tadi lihat sendiri kan? ATM Adam diambil sama Sinta. Isi ATM itu padahal tinggal uang buat bayar karyawan Adam. Tapi karena sudah diambil Sinta, jangan ibu, karyawan Adam pun terancam tidak akan dapat gaji, dan itu akan menjadi hal yang buruk. Apa? Mas? Mia dan Bu Lastri memekik berbarengan, tak menduga Adam akan mengatakan hal seperti ini. Kamu jangan bercanda, Adam. Terus kita nantinya gimana, Mas? Aku nggak bercanda, Bu. Mia, kartu yang diambil Sinta itu adalah uang yang aku tabung selama ini. Setelah memberikan ibu sama Mia uang setiap bulannya, biasanya aku menabung di kartu itu, dan Sinta tahu pinnya, dan lihatlah, Sinta sudah mengambil semua isinya dan memasukkannya ke dalam atnya. Adam pun memperlihatkan pesan yang ada di ponselnya. Semua dana yang ada di atnya sudah berpindah ke ATM Sinta. Mia dan Bu Lastri yang melihat itu menjadi syok, bahkan jantung mereka hampir saja lepas dari tempatnya. Sinta menuntut nafkah yang selama ini tidak aku berikan, dan juga dia sudah mengambil uang 50 juta yang aku pinjam untuk acara hari ini. Dan aku tidak lagi memiliki uang, ucap Adam lesu. Kamu keterlaluan, Mas. Harusnya kartu itu nggak kamu kasih ke Mbak Sinta, tapi kenapa kamu kasih? Dan sekarang Mbak Sinta mengambil semuanya. Terus ibu pulang pakai apa? Pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu harus kasih ibu uang itu. Kalau nggak ibu akan. Meski ibu mengutukku, ibu tidak akan dapat apapun juga, karena aku memang tak lagi memiliki uang. Ya sudah, cepat antar ibu ke rumah Sinta. Dia nggak bisa dibiarin. Ibu harus minta uang kamu kembali. Enak banget dia main ambil-ambil uang kamu sembarangan. Tapi Bu, cepat. Ibu nggak mau tahu, kamu harus segera mengantar ibu ke sana, ucap Bu Lastri dengan tidak sabarnya. Adam pun mengusap kasar rambutnya, lalu keluar dengan wajah kesal. Disusul oleh Lastri dan Mia yang kini menggendong bayinya. Sepanjang perjalanan Adam sangat gelisah, takut kalau sampai di rumah Sinta, ibunya akan membuat kekacauan dan membuat Sinta marah. Pasalnya Sinta kini telah berubah menjadi Sinta yang tak lagi Adam kenali. Sinta sangat berbeda dari yang dulu ia kenal. Mungkin karena terlalu lama disakiti, sehingga Sinta menjadi berubah dan sedikit pendendam. Mending kita pulang aja ya, Bu. Kita nggak usah ke rumah Sinta, usul Adam. Ia tak mau keadaan semakin runyam jika ibunya ke sana. Apa kamu sudah tidak waras? Kita sudah setengah perjalanan, gak mungkin dong kita pulang begitu aja, ketus Bu Lastri. Ya Mas, aku juga butuh uang untuk kebutuhan aku, sahut Mia. Apa kemarin uang 50 juta itu tidak cukup dan sekarang kamu meminta uang lagi? Kami pikir aku ini pohon duit yang setiap hari bisa menghasilkan uang. Kenapa kamu jadi ketus sama aku sih, Mas? Semenjak kamu pulang liburan, kenapa kamu jadi berubah dan selalu marah sama aku, Mas? Apa salahku? Kalian gak salah, akulah yang salah. Setelah itu Adam memilih diam dan tak lagi menyahuti apapun yang ibu dan istrinya katakan. Setelah menempuh jarak kurang lebih 60 menit, mereka pun sampai di rumah milik Sinta. Papa! Teriak Salsa kegirangan saat melihat mobil papanya ada di depan rumahnya. Salsa pun berlari menghampiri papanya yang kini juga hendak keluar dari mobil. Tolong gendong putra kita, Mas. Aku sangat lelah sejak tadi menggendongnya, ucap Mia, dan tanpa menunggu persetujuan Adam, Mia pun meletakkan bayinya di pangkuan Adam. Lalu ia keluar menyusul ibu mertuanya. Pa, ucap Salsa ragu, karena melihat papanya sedang menggendong bayi di tangannya. Iya sayang, Salsa lagi apa? Tanya Adam mengalihkan perhatian putrinya. Salsa lagi main sama mama. Oh iya, adik bayi ini siapa, Pa?
Karena sangat penasaran, Salsa pun bertanya pada papanya. Dia ini, adik kamu Salsa? Jawab Adam pelan. Adik? Tapi, Salsa... Panggil Sinta yang kini sudah ada di depan pintu rumahnya dan melihat putrinya yang kini tengah menatap heran ke arah Adam. Iya, Ma. Jawab Salsa. Bagus kamu ada di rumah. Ibu ada perlu sama kamu. Ucap Bulastri. Sinta sudah bisa menebak urusan apa yang dimaksud oleh ibu mertuanya. Sudah pasti perihal uang yang tadi dia kuras dari ATM Adam. Memang ada apa, Bu? Tanya Sinta basa-basi. Ibu sama Mia nggak mau masuk dulu? Gak usah, Ibu di sini aja. Ibu kesini cuma mau meminta uang Adam yang kamu ambil tadi. Ucap Lastri sembari melipat tangannya di atas dada. Uang Mas Adam? Sinta mengerutkan kening. Gak usah pura-pura lupa kamu. Tadi kamu mengambil ATM Adam dan menguras semua uangnya. Bi, bawa Salsa masuk ke dalam dulu ya. Ucap Sinta, dan asisten rumah tangganya tersebut pun mengangguk patuh, lalu mengajak Salsa untuk masuk. Beruntungnya Salsa menurut dan tak banyak bertanya mengapa ia disuruh masuk oleh mamanya. Sinta tak ingin jika putrinya melihat pertengkarannya dan ibu mertuanya yang nantinya Salsa akan banyak bertanya padanya. Saya nggak pernah mengambil uang Mas Adam. Saya cuma mengambil uang yang Mas Adam pinjam, dan juga nafkah yang selama ini tak pernah ia berikan. Jangan serakah kamu, Sinta. Kamu selama ini tidak kekurangan uang, tapi kenapa kamu masih mengambil uang Adam? Hardik Bulastri. Karena aku adalah istrinya. Aku juga berhak mendapatkan nafkah dari suamiku. Sinta tak mau kalah. Kalau dia dulu sangat menyayangi ibu mertuanya dan tak pernah mengambil gaji suaminya, tapi sekarang berbeda, karena suami dan ibu mertuanya sudah kelewatan, Sinta pun harus bisa bertindak tegas. Tapi kamu adalah istri yang gagal. Kamu itu bukan wanita sempurna. Mialah yang sempurna. Kalau menurut ibu, Mia itu menantu yang sempurna, silakan minta uang padanya, jangan padaku. Sinta bersedekap. Kamu ya? Bu, tunggu. Adam pun menghentikan ibunya yang sudah mulai geram. Adam pun memberikan bayinya pada Mia, lalu menghampiri Sinta dan ibunya. Kemudian Adam membawa Sinta masuk ke dalam rumahnya untuk berbicara. Lepas, Mas. Apaan sih kamu? Sinta menyentak tangan Adam saat mereka sudah berada di dalam rumah. Aku mohon Sinta, jangan ambil semua uang yang ada di ATM-ku. Uang itu untuk membayar para karyawan, dan juga ibu meminta uang 20 juta untuk pulang ke kampung. Itu bukan urusanku. Yang jelas, aku hanya mengambil hakku saja, dan aku tidak akan meminjamkan Mas uang lagi. Sinta, jangan sekejam itu. Ibu itu ibu mertuamu, ibu kedua setelah mama. Jadi aku mohon, tolong berikan ibu 20 juta, agar ibu bisa pulang ke kampung. Adam terus memohon karena ia memang tak memiliki uang lagi. Ibu sangat tidak menyukaiku. Harusnya ibu meminta uang pada Mia. Dia kan menantu kesayangan ibu. Sinta, aku mohon jangan kekanak-kanakan. Tolong sekali ini saja. Kalau tidak ada 20 juta, berapapun aku terima, agar ibu cepat pulang kampung. Bukannya Adam ingin mengusir ibunya sendiri, hanya saja mungkin keadaan akan sedikit lebih tenang jika ibunya pulang kampung. Baiklah, aku sendiri yang akan memberikan ibu ongkos untuk pulang. Ucap Sinta, lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil uang. Setelah itu Sinta pun turun dan memberi Adam uang merah 5 lembar. Tapi ini, kalau kamu nggak mau, aku akan mengambilnya kembali. Sinta pun hendak mengambil uang itu kembali, tapi Adam mencegahnya. Baiklah, aku akan memberikannya pada ibu. Adam pun keluar dengan lunglai, bersiap menerima kemarahan ibunya kali ini. Sedangkan Sinta mengekor dari belakang sembari bersedekap. Apa kamu gila? Kamu pikir ibu ini pengemis yang meminta uang segini? Bulastri melempar uang yang diberikan oleh Adam ke arah Sinta.
Ibu minta uang 20 juta, bukan 500.000. Kamu pikir ibu mau beli cendol? Ucap Bu Lastri dengan penuh emosi. Sinta pun berjongkok dan mengambil uang yang berhamburan di dekat kakinya. Baiklah, kalau ibu tidak mau, aku juga tidak akan memaksa. Setelah mengatakan itu, Sinta pun melenggang santai masuk ke dalam rumahnya, lalu menutup pintunya sedikit kencang. Sontak membuat Bu Lastri melotot sempurna. Beraninya dia! Dasar menantu durhaka! Teriak Bu Lastri dengan penuh amarah.